Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Wahyuni dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melafalkan 4 hadis untuk memenuhi ujian akhir semester dari hadis Tarbawi. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang evaluasi pendidikan yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal muflis qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata' faqal innal muflisa min ummati wa ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqadama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga harta benda." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan juga zakat. Namun, ia datang dalam keadaan mencela si anu, menuduh si anu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu, dan memukul si anu. Maka, sebagian dari kebaikannya diberikan kepada orang ini, dan orang ini juga akan diberikan sebagian dari kebaikannya. Sehingga, semua kebaikannya habis, padahal dosa-dosanya belum habis. Diambillah kesalahan-kesalahan orang yang dizuliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka." Dalam hadis ini bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepada para sahabat untuk menggali pemahaman mereka, yang dimana Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab bahwasannya orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasannya orang yang bangkrut itu adalah orang yang memiliki banyak amal ibadah, namun amalnya habis akibat dari perbuatannya yang dimana ia menzolimi orang lain. Dalam hadis ini juga merupakan metode tanya jawab sebagai bentuk evakuasi untuk menggali pemahaman dan juga cara berpikir para sahabat ataupun peserta didik. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang etika siswa terhadap guru yang berbunyi Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, Haddatsana Ibnu Lahi'ah, an Amri bin Syu'aib, an Abi, an Jaddi, an Ubadah bin Ibnu Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ubadah bin As-Samit, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua di antara kami, tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami." Hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim ataupun seorang peserta didik, kita perlu menempatkan diri kita sebagaimana ketika kita berhadapan orang yang lebih tua, maka kita perlu memuliakan juga menghormatinya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, maka kita perlu menyayanginya, dan kita perlu mengetahui hak-hak orang yang berilmu kita sebagai peserta didik. Hal ini merupakan juga bagian adab sebagai seorang muslim. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang berbunyi Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Maliki an Abdillah ibn Dinar an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i al-muslimi fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Yang artinya
Mendengar dan taat adalah kewajiban bagi setiap muslim individu, baik perkara yang ia sukai maupun perkara yang ia benci, selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk mendengar maupun taat. Dalam hadis ini bahwasannya kita sebagai anak perlu mendengar dan juga taat kepada orang tua selama ketika kita diperintahkan tidak melanggar syariat agama. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk melakukan maksiat yang dimana itu melanggar syariat agama, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk mendengarnya dan juga tidak pula untuk taat. Tetapi kita perlu menyampaikan dengan baik, dengan sopan, bertutur kata yang baik agar tidak terjadinya perpecahan dalam kekeluargaan. Kemudian hadis yang keempat yaitu hadis tentang perintah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat ketika telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika tidak melaksanakan sholat pada umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dalam hadis ini merupakan metode dasar dalam pendidikan anak sebagai perintah untuk melaksanakan sholat. Ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pembiasaan pada umur 7 tahun. Sebagai orang tua perlu mengenalkan dan juga mengajarkan anak tentang sholat. Kemudian fase yang kedua yaitu fase ketegasan yang dimana ketika seorang anak telah berumur 10 tahun dan dia enggan untuk melaksanakan sholat bahkan meremehkannya, maka kita perlu memberikan hukuman atau memukulnya dengan catatan tidak memukulnya dengan menyakitinya. Dan kita memberikan hukuman sebagai bentuk jera agar ia selalu melaksanakan sholat. Kemudian kita juga sebagai orang tua perlu memperhatikan tempat tidurnya dan membedakan tempat tidurnya antara anak perempuan dan juga anak laki-laki agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Baik, itulah 4 hadis yang dapat saya lafalkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.